Stalin, sebagai pemimpin tertinggi komunis di Rusia pun tak setuju terhadap upaya pemberontakan itu karena ia menilai situasinya belum siap. Namun, para tokoh PKI yang tersisa di Indonesia keras kepala dan nekat melakukan pemberontakan. Padahal, seluruh pimpinan tinggi partai PKI tidak sedang berada di Indonesia. Mereka sedang melarikan diri akibat dikejar pemerintah Hindia Belanda. Worldwide Production present. Pada Desember 1925, para pemimpin PKI mengadakan pertemuan di Prambanan yang dipimpin oleh Alimin. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI, diantaranya Budi Sucipto, Alia Rahman, Sugono, Suratharjo, Martojo, Jatim, Sukirno, Suwarno, Kusno, Said Ali, dan lain-lain. Pertemuan Prambanan ini menghasilkan keputusan bahwa PKI akan mengadakan pemberontakan serentak di seluruh Nusantara pada Juli 1926. Alimin, Musso, dan kawan-kawan kemudian berhasil menghasut kaum petani, buruh, dan nelayan. Mereka melakukan pemogokan, kemudian berlanjut dengan aksi bersenjata. Aksi PKI mendapat perlawanan keras dari pemerintah Hindia Belanda. Mereka menindak pengurus PKI. Pada Januari 1926, Belanda mencoba menangkap Musso, Budi Sucipto, dan Sugono. Namun, upaya penangkapan ini gagal karena mereka telah melarikan diri ke Singapura. Melihat situasi di lapangan, Alimin, Subakat, Sanusi, dan Winata lalu merundingkan kembali keputusan Prambanan. Keputusan pemberontakan ini rupanya tak disetujui oleh Tan Malaka. Ia adalah satu-satunya tokoh Indonesia yang memiliki jaringan komunis internasional atau Komintern untuk wilayah Asia Tenggara. Saat itu, Tan Malaka berada di Bangkok, kantor pusat Komintern wilayah Asia Tenggara. Stalin, sebagai pemimpin tertinggi komunis di Rusia pun tak setuju terhadap upaya pemberontakan itu karena ia menilai situasinya belum siap. Namun, para tokoh PKI yang tersisa di Indonesia keras kepala dan nekat melakukan pemberontakan. Padahal, seluruh pimpinan tinggi partai PKI tidak sedang berada di Indonesia. Mereka sedang melarikan diri akibat dikejar pemerintah Hindia Belanda. Dalam upaya propagandanya, para tokoh PKI selalu aktif mendatangi rumah-rumah penduduk. Pemilik rumah diminta membeli tiket merah. Mereka yang telah membeli tiket ditunjuk untuk melakukan kerusuhan pada tanggal 12 dan 13 November 1926. Setelah melakukan persiapan selama setahun, pada 12 November 1926, pemberontakan PKI pun akhirnya terjadi. Peristiwa ini tercatat sebagai pemberontakan pertama yang dipimpin oleh sebuah organisasi. Pemberontakan dimulai dari Jakarta. Gerakan pemberontakan sudah dimulai sejak sore pada 12 November. Menjelang tengah malam, para pemberontak lalu bergerak menyerang polisi, merusak sambungan telepon, dan menyerbu penjara Glodok, Salemba, dan rumah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Limburg-Stirum. Ratusan orang juga menyerbu polisi di daerah Mr. Cornelis atau Jatinegara. Dari Kampung Karet, 200 orang menuju Jakarta Kota. Masa lain pun muncul dari Mangga II. Sementara itu, rombongan orang dari Tanah Abang berjumpa dengan 2 orang reserse Belanda. Perkelahian berdarah itu pun tak bisa dihindari. 2 reserse itu pun tewas di tangan para pemberontak. Pemberontak itu membawa senjata berupa golok, pedang, tombak, dan senjata api rampasan. Mereka menduduki kantor telepon, pos polisi, dan kantor pemerintahan. Setelah berlangsung selama 2 hari, pemberontakan pun akhirnya mampu dipadamkan pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan serupa juga terjadi di daerah Tangerang, Banten, Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kediri, Surakarta, dan Sumatera Barat. Pemberontakan paling berdarah terjadi di Priangan dan Banten. Sebagian besar pemberontak hanya bersenjatakan pisau kelewang. Massa yang beringas bertempur dengan aparat kolonial. Pertempuran berdarah ini menimbulkan korban di kedua belah pihak. Sasaran utama pemberontakan PKI adalah menangkap dan membunuh pejabat pemerintah, pejabat pribumi, dan orang-orang kulit putih. Pemberontakan PKI di Jawa dan Sumatera menimbulkan banyak korban rakyat kecil. Pemberontakan ini akhirnya dapat mudah dipadamkan pemerintah Hindia Belanda. Sepanjang jalannya pemberontakan, ratusan bom dan senjata api disita, sebanyak 9 orang digantung, dan 13.000 orang ditahan. Tidak semua yang ditahan Belanda adalah aktivis PKI. Banyak juga di antara mereka yang merupakan petani, buruh, nelayan yang terkena hasutan orang PKI.
kebanyakan dari mereka dibuang keluar Sumatera Barat, termasuk ke Digul. Sedangkan di sisi lain, para petinggi PKI seperti Muso, Alimin, Darsono mendadak menghilang tanpa kabar berita.